أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala la tasriba 'alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah bahwa pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai manakah dia orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah pekerjaan, tinggalkanlah perdagangan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kita bersyukur diberikan kesempatan masih menghirup oksigen dan di ruang kosong yang penuh oksigen sebenarnya itu adalah penuh energi, sehingga manakala manusia sudah tidak bisa menghirup, artinya dia sudah menghembuskan napas terakhir, tidak bisa menghirup kembali, itu artinya dia apapun yang dimiliki detik itu juga sudah pindah tangan. Maka ini perlu kita syukuri, kita masih bisa bernapas, menghirup udara yang segar. Bersyukur juga dalam arti membuka mata hati, karena bersyukur itu kebalikan dari kufur. Kalau kufur itu menutup hati, menutup diri, menutup jiwa, menutup mata batin. Tapi kalau bersyukur adalah membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata batin, membuka mata rohani, sehingga nur ilahi, cahaya ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa masuk ke dalam hati nurani, dan jiwanya akan bercahaya, jiwa akan mendapatkan pencerahan dari Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk siang hari ini saya akan menyampaikan tentang resolusi konflik ala Nabi Yusuf, yaitu dari sumur dendam menuju pelukan maaf atau mata air pemaafan. Pernahkah kita terjebak dalam konflik yang terasa seperti sumur gelap dalam, pengap dan sulit keluar? Kisah Nabi Yusuf dalam Al-Quran justru menunjukkan bahwa setiap sumur ujian bisa menjadi tangga menuju cahaya perdamaian. Mari kita telusuri jejak resolusi konflik paling inspiratif sepanjang sejarah. Di usia beliau, Nabi Yusuf ini sudah mengalami konflik keluarga paling pahit, dibuang oleh saudara-saudara kandungnya sendiri ke sumur.
Tapi lihatlah bagaimana Allah merancang penyelesaiannya. Ketika bertemu kembali setelah berpuluh tahun di puncak kekuasaannya sebagai panglima bendahara di Mesir, maka Yusuf tidak menggunakan jabatannya untuk balas dendam. Sebaliknya, dengan air mata yang meleleh, dia berkata, "Qala la tasriba alaikumul yauma yakfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin." Ya, Yusuf berkata, "Pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Dia Allah Maha Penyayang di antara para penyayang." Sidang Jumat yang berbahagia. Lalu kalau kita melihat bahwa Yusuf diuji dengan saudara-saudaranya, dimasukkan ke sumur, kemudian saudara-saudaranya pulang mengelabui ayahnya yang bernama Yakub. Sang ayah yang menjadi master class dalam menyikapi konflik, saat anak-anaknya membawa kabar palsu tentang Yusuf, beliau tidak langsung percaya dengan kearifannya. Beliau bertanya, "Waja'u ala komisihi bidamin katibin qala bal sawalat lakum anfusukum amro fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun." Mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah dengan darah palsu. Yakub berkata, "Sebenarnya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan yang buruk itu. Maka kesabaran yang baik itulah kesabaranmu, dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan terhadap apa yang kamu ceritakan." Maksudnya dalam hal ini Yakub memilih kesabaran yang baik setelah mendengar cerita yang menyedihkan itu. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, konflik berikutnya lebih pelik lagi ketika fitnah yang keji datang dari Yulaga. Di sini Yusuf mengajarkan seni menyelesaikan tujuan dengan kepala dingin, alih-alih emosi, tetapi dia mengandalkan bukti fisik, yaitu gamisnya atau bajunya yang robek di belakang. Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk menunjukkan diriku kepadanya." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksian, jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Hal ini oleh Yusuf ditangani ataupun disikapi dengan kepala dingin, tidak emosi, tapi Yusuf ini kemudian memberikan sesuatu, yaitu bukti, barang bukti berupa gamis atau baju yang robek di belakang. Namun karena fitnah keji dari Yulaga, maka Yusuf pun dijebloskan ke penjara. Tetapi Allah mengerti bahwa Nabi Yusuf adalah seorang anak muda yang selalu berbuat baik, maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walamma balagha asuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin." Dan ketika Yusuf itu telah sampai dewasa, maka Allah memberikannya kepadanya yaitu hikmah dan juga ilmu. Yang demikian itu adalah balasan untuk orang-orang yang berbuat baik. Hukum si semesta tabur tuwe, berbuat baik mendapat kebaikan, berbuat buruk mendapat keburukan. Itulah yang berlaku sesuai dengan Al-Quran, bahwa Nabi Yusuf menabur kebaikan dan mendapatkan balas kebaikan, diberi oleh Allah yaitu kebijaksanaan dan ilmu yang sangat luar biasa. Maka puncak resolusi konflik Yusuf justru terlihat saat krisis pangan melanda. Alih-alih menolak membantu saudara-saudaranya yang dulu menyakitinya dan memasukkan ke sumur, justru Yusuf menjadi penyelamat mereka. Yusuf mempraktekkan manajemen konflik berbasis solusi
merancang sistem logistik selama 7 tahun untuk mengantisipasi krisis. Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasa, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di gulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit itu, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dan dengan cukup, dan di masa itu mereka merasa angkuh. Inilah resolusi konflik paling cerdas, tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi mencegah konflik yang berkelanjutan. Oleh karena itu kita melihat dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49 ini bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang selalu berbuat baik, bisa menyelesaikan konflik dengan bijaksana. Dia memberikan maaf. Maaf bukan berarti tanda lemah, tapi bukti kekuatan jiwa, seperti Yusuf yang berkuasa tapi memilih memaafkan saudara-saudaranya. Dan dalam setiap tuduhan yang melamatkan kepada Yusuf, mereka ataupun Yusuf itu menghadirkan bukti, bukan emosi, tapi dia memberikan gamis yang di situ yang robek adalah di belakang. Maka kebenaran akan berbicara lebih keras daripada amarah. Dan setelah itu dia diangkat menjadi Perdana Menteri ataupun bagian logistik, sehingga dia bisa menyelesaikan krisis. Krisis seringkali adalah kesempatan untuk menunjukkan kedewasaan seperti Yusuf yang mengubah masa sulit menjadi momentum rekonsiliasi. Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 42, "Innama sabilu 'alal ladzina yatliuna an-nasa wa yaquluna fil ardi bighairi haqq ulaika lahum adzabun alim." Sungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih. Walaman sobaro wa ghafara inna dzalika lamin asbil umur. Tetapi orang yang bersabar, memaafkan sebagaimana Yusuf, sungguhnya perbuatan yang demikian itu termasuk hal-hal yang diutamakan. Tidak cuma kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia. Kalau kita melihat hal demikian, maka jika hari ini kita masih menyimpan luka lama, mungkin saatnya mengikuti jejak Yusuf, ubah sumur dendam menjadi mata air maaf. Karena sungguhnya resolusi konflik terbaik bukanlah ketika kita menang, tapi ketika semua pihak bisa bangkit bersama menuju pencerahan. Inilah sekelumit cerita Yusuf yang dapat kita ambil hikmahnya, karena cerita dalam Al-Quran itu adalah ahsanul qasas, sebaik-baik cerita. Dan di dalam Al-Quran itu juga ahsanul tafsiro, sebaik-baik tafsir, dan juga sebaik-baik berita, yaitu ahsanul hadis. Demikian semoga kita mendapatkan manfaat dari cerita ini, dan Allah memberi kita yatillahu lidurhi mayasya. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kedaki. Siapa yang kedaki adalah orang-orang yang berkehendak. Jalanallahu wa yakum minal faizin aminin wa taqulana wa yakum bi syukratihi ibadi sholih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja la ya'til badilu min baini yadayhi wa la min khalfihi
tanzilu min hakimin hamid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kafir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la ilaha illa Allah.